Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training. Kali ini kita akan bahas lanjutan series dari tata kelola yang sebelumnya udah pernah kita bahas, tata kelola untuk perusahaan asuransi. Sekarang mau kita bahas tata kelola untuk bank umum. Nah memang nanti kita akan lihat secara prinsip apakah ada yang signifikan berbeda atau nanti di tataran teknis regulasi saja yang berbeda. Nanti kita akan jauh lebih masuk ke dalam untuk melihat bagaimanakah sebelumnya apabila ada asuransi dan sekarang apabila di perbankan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, tata kelola perusahaan untuk bank umum ini memang saya mengambil dari satu regulasi karena kita ada satu institusi yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, sehingga saya mencoba untuk merujuk ke dalam suatu landasan yang memang sudah jelas, yaitu adalah peraturan POJK. Jadi nanti teman-teman boleh explore POJK tahun 2016 untuk tata kelola bank umum ini ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat satu persatu terkait tentang suatu enforcement yang mengatur untuk bank menerapkan tata kelola perusahaan ya, karena ini menjadi suatu fundamental yang penting. Kenapa kita harus menerapkan, kenapa kita tidak perlu menerapkan, itu menjadi suatu pertanyaan dan akan dijawab oleh suatu pasal di dalam undang-undang. Nah, dalam hal ini POJK. Nah, kewajibannya adalah bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Nah, ini cukup menarik di sini bahwa ada suatu highlight yang penting, adanya kata-kata seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Artinya bahwa tata kelola perusahaan ini bukan menjadi concern dari BOD saja atau concern dari top management ataupun concern dari pemegang saham. Artinya tata kelola ini juga menjadi concern dari seluruh tingkatan ataupun unit di dalam organisasi, sehingga mulai dari top management, middle management sampai dengan lower management, mereka semua berkepentingan untuk pencapaian tata kelola perusahaan yang baik. Nah, saya pikir ini memang berlaku general, tidak hanya untuk di bank saja, tapi best practice-nya di setiap jenis organisasi. Maka terutama sektor corporate ini, maka setiap lini ataupun setiap level manajemen itu menjadi penting kontribusinya dalam rangka pencapaian tata kelola yang baik. Itu baru bicara kewajiban. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sih sebetulnya untuk bank ini ya. Kita coba specify to bank bahwa bagaimana sih sebetulnya paling sedikit tata kelola ini bisa muncul ataupun diwujudkan dalam konteks bank. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris harus jelas ya. Kemudian harus jelas itu berarti ada dokumentasinya ya. Teman-teman, kalau saya bicara tata kelola selalu ingat bahwa tata kelola juga cerminan administratif yang baik. Artinya administratif yang baik itu adalah ada semua dokumentasi lengkap, rapi, regularly review. Nah, itu penting sekali untuk memahami bahwa adanya ketertiban administratif yang memadai. Nah, sehingga pada saat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, maka harus ada administratif buktinya. Apakah itu board manual, bagaimana pemisahan fungsi dan tanggung jawab, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern. Ya, jadi adanya suatu pola kerja. Kalau kita mungkin menyebutnya charter, kalau di corporate ada komite audit charter, ada risk oversight charter, kita menyebutnya piagam ya, piagam komite audit, piagam, dan tapi jangan lupa komite juga ada yang dibentuk di bawah under BOD ya. Jadi komite tidak hanya ada under BOC, biasa komite investasi itu ada di BOD juga. Nah, tapi juga ada oversight komite yang ada di bawah BOC ya. Nah, kelengkapan dan pelaksanaan tugas ini nanti manifestasinya adalah mana charternya, mana piagamnya. Jangan lupa setelah ada piagam dan charter, piagam ataupun charter, nanti akan ada realisasinya. Nah, kita lanjutkan kembali yang ketiga, yaitu penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. Jadi ada compliance unit, biasa compliance. Beberapa praktek mungkin masih ada di lehernya di root, tapi mungkin sudah harus terpisah sendiri. Sekarang POJK nanti boleh dicek kembali, tapi biasanya ada direktur kepatuhan. Untuk bank sepertinya ini sangat wajib sekali, harus ada direktur kepatuhan.
dan dia memiliki unit kepatuhan sendiri. Nah, unit kepatuhan ini nanti kembali lagi best practice-nya ada di mana. Biasanya unit kepatuhan bisa berdiri sendiri atau dia menempel pada corporate secretary. Tapi nanti kalau sudah ada direktur kepatuhannya seharusnya dia memiliki unit tersendiri. Audit intern, ya, internal control, audit internal itu pasti, audit ekstern ataupun dari kantor akuntan publik, ya. Itu paling sedikit diwujudkan dalam nomor 3. Yang keempat, penerapan risk management itu sudah lagi menjadi suatu kewajiban yang tidak perlu dibahas. Tentunya integrated risk management, ya. Jadi mereka terkonsol semua risikonya. Dan terkonsol itu teman-teman hati-hati, bukan hanya masalah terkonsol manajemen risiko dalam satu organisasi, tapi bagaimana kalau katakanlah dia terkonsol dari atas ke bawah, dari parent ke subsidiary company. Nah, itu harus bisa terkonsol juga, ya. Itu bicara penerapan manajemen risiko. Yang kelima adalah penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Ini saya highlight karena dia sangat spesifik ke industri bank, nanti kita bahas. Nah, berikutnya adalah rencana strategis. Itu pasti karena perusahaan punya RJP biasanya. Kemudian ada transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, ya. Financial transparency yang nanti mungkin manifestasinya bisa banyak sekali, bisa ketaatan pelaporan keuangan, ketaatan penyampaian laporan keuangan, mempublish laporan keuangan pada website, yaitu menjadi salah satu bentuk manifestasi dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, ya. Nah, berikutnya kita bicara terkait struktur. Nah, strukturnya untuk presiden direktur ataupun dirut wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, ya. Jadi teman-teman jangan lupa sampai di level sini kita tidak lagi mungkin ada terminologi yang bergeser, tidak lagi majority shareholder, tidak lagi saham mayoritas tapi saham pengendali, ya. Karena PSAK-nya sudah berubah. Nah, kemudian presiden direkturnya dikatakan di sini berasal dari pihak yang independen. Artinya pemegang saham pengendali di sini tidak menurunkan utusannya untuk masuk ke dalam sebagai dirut, ya, karena dirutnya diminta adalah dirut yang independen terhadap pemegang saham pengendali, ya. Nah, ini mungkin untuk suatu konflik of interest supaya make sure tidak adanya konflik of interest, ya. Selain masalah presiden direktur terkait dengan penyediaan dana besar, ya, dan pihak terkait dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi direksi dan dewan komisaris bank terhadap potensi intervensi dari pihak-pihak terkait, maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran ataupun diversifikasi portofolio, ya. Ini penting sekali untuk bank karena memang bank ini pengelolaan dana publik, sehingga kita tidak hanya ada tanggung jawab publik juga, sehingga kehati-hatiannya menjadi sangat prudent sekali dibanding ya semua pengelolaan dana pada saat kita go public IPO memang harus sangat prudent sekali, tapi bank ini menjadi sangat lebih rigid sekali karena bukan hanya pengelolaan dana pemegang saham tapi juga pengelolaan dana publik. Karena memang kita paham di bank itu tidak boleh ada dana yang idle, tidak boleh ada yang menganggur terlalu lama karena dia harus cepat rotasinya sehingga bisa menghasilkan yield yang lebih banyak juga. Nah, sehingga pada saat bank berusaha untuk membuat diversified portfolio of investment, maka harus ada kehati-hatian dan kita put more than one basket untuk investasi ini. Nah, bentuknya apa manifestasinya? Nah, kita tidak hanya bisa bilang nanti pada saat audit masuk ataupun pada saat ada investigasi masuk, kita tidak bisa bilang, oh kita sudah cukup hati-hati kok Pak. Kembali lagi, tata kelola adalah bentuk dari tertib administratif. Mana kebijakan investasinya? Kalau memang dikatakan prudent, apakah di dalam investasi tersebut disebutkan bahwa misalkan yang kita atur ini sangat praktis sekali, sangat best practice sekali, kita menaruh deposito pada bank buku berapa? Kita menempatkan obligasi pada rating bond berapa? Nah, itu nanti terlihat prudentnya. Kita akan mereview kebijakan investasi berapa bulan sekali. Keputusan investasi melewati komite investasi atau tidak, semua harus ada di yang namanya manual investasi.
Nah, ini yang mencerminkan kehati-hatian prudent dari penempatan dana, terutama dana-dana yang mengelola dana publik. Include of insurance juga, karena insurance mengelola dana premi ya. Jadi membutuhkan manual investasi yang sangat rigid sekali, sangat kehati-hatian, tapi sulitnya adalah harus mengedepankan yield untuk pemegang saham ya. Nah, ini yang menjadi trade off yang mungkin menjadi risk appetite yang berbeda antara BOD perusahaan satu dengan BOD perusahaan lain ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ini tadi yang cukup tailored dengan kondisi bank ya. Nah, untuk prinsip, sebetulnya secara prinsip kita kembali lagi tidak ada yang berubah signifikan ya. Kita masih menganut adanya tarif, ada transparansi ya. Ini masih dari POJK ya, jadi masih berlaku adanya transparansi, keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kemudian ada accountability, kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Struktur organisasi, tupoksi, tugas pokok dan fungsi, dan itu harus ada semua kejelasan administratifnya ya. Responsibility, kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat ya kan. Dan kita paham sekali bahwa compliance bank itu begitu banyak regulasinya, sehingga sudah dipastikan bisa jadi unit kepatuhan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial sekali untuk memastikan semua proses SOP itu comply to peraturan yang berlaku. Kemudian ada independensi, ada fairness. Nah, ini mungkin kurang lebih prinsip yang memang tidak ada perubahan secara substansi dilaksanakan, akan tetapi nanti dalam tataran implementatifnya mungkin akan sedikit berbeda karena memiliki rujukan, dan POJK ini saya ambil POJK 2016 untuk bank umum memang berbeda dengan asuransi dan industri lainnya ya. Nah, mungkin itu nanti di tataran implementasinya. Nah, tata kelola bank kita ambil, saya coba take out beberapa yang spesifik ke bank. Pasal 8 dari POJK 2016 untuk bank umum, mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan dewan komisaris. Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota direksi. Nah, ini spesifik tuh bank, dia muncul tapi mungkin tidak ada di industri yang lain ya. Nah, tata kelola bank yang dimaksudkan dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, ipar. Nah, ini semua di breakdown ya, anak kandung, tiri angkat, kakek atau nenek kandung, tiri angkat, kemudian juga ada suami istri, mertua, besan ya, ini semua sampai dengan kakek atau nenek dari suami atau istri. Semua ini masuk menjadi ciri khas dari tata kelola bank yang memang sebetulnya masih banyak dalam POJK bank yang memang memiliki ciri khas, tapi ini sengaja saya ambil beberapa yang very significant difference untuk saya ungkapkan di dalam sesi ini. Jadi memang kalau kita boleh memiliki kesimpulan bahwa sebetulnya tata kelola tarif itu memang sudah core value yang memang sangat sama, akan tetapi itu secara substansinya, tapi nanti secara tataran implementatifnya kembali lagi SEG adalah compliance terhadap set of rule. Sehingga pada saat bicara compliance set of rule-nya ini akan jadi berbeda-beda ya, karena bank memiliki rujukan POJK-nya sendiri, asuransi memiliki POJK-nya sendiri, mining akan ada peraturannya sendiri, kemudian perusahaan equity akan ada peraturannya sendiri, sehingga pada saat bicara compliance set of rule akan menjadi berbeda untuk tataran teknisnya. Tapi kita bisa simpulkan sementara ini bahwa secara substansi prinsip itu akan menjadi sama, yaitu tarif ya. Oke teman-teman, moga-moga bermanfaat konten kita kali ini, tata kelola untuk sektor perbankan. Stay terus di channel Independent Trading.